Kali ini kita akan membahas tentang dark and moody photography yang biasanya gaya ini lebih banyak dipakai di food photography. Sesuai dengan namanya, gaya ini lebih banyak area gelapnya ketimbang area terang. Dark mood photography lebih banyak kita temukan di food photography. Kita bisa mulai dengan istilah chiaroscuro yang memiliki tiga hal utama. Yang pertama adalah light dark, gelap terang, kemudian ada dramatic mood, dan ada juga contrast shadow. Istilah chiaroscuro ini adalah bahasa Italia yang berarti gelap terang, yang bisa juga diartikan menjadi kontras yang sangat kuat antara cahaya dan bayangan dalam sebuah karya seni, baik itu lukisan ataupun fotografi. Hal yang menjadi ciri khas dari chiaroscuro adalah pengaplikasian cahaya pada objek lukisan atau karya seni yang lain, yang memberikan kesan efek tiga dimensi yang sangat jelas akibat pengaplikasian dari unsur highlight dan bayangan. Teknik ini mulai diperkenalkan pada abad 15 oleh para pelukis yang ada di zaman itu. Ada banyak pelukis yang menggunakan teknik ini. Dan belakangan dengan berjalannya waktu ketika fotografi mulai masuk ke dalam eranya, chiaroscuro juga mulai diperkenalkan oleh beberapa fotografer yang ada ketika itu. Bahkan belakangan untuk saat ini kita banyak lihat bahwa chiaroscuro ini banyak diadop oleh food photography dengan istilah dark and moody food photography. Bicara tentang food photography, minimal ada tiga hal utama yang perlu kita bahas. Yang pertama tentu saja kita bicara tentang pencahayaan atau lighting. Dan yang kedua adalah food styling, bagaimana kita mengatur tata letak, komposisi dan sebagainya dari food itu sendiri, serta props, perlengkapan tambahan yang kita bisa gunakan untuk melengkapi komposisi yang terbaik untuk penyajian sebuah foto makanan. Ini adalah salah satu contoh dari penerapan dark mood fotografi pada fotografi makanan. Ini juga minimal ada dua gaya yang saat ini kita kenal dari food photography. Yang pertama adalah bright style food photography dan yang kedua adalah dark mood food photography. Pada dark mood photography, ciri khas yang kita dapat lihat adalah bagaimana background dari foto itu dibiarkan gelap dan pencahayaan lebih banyak ditujukan kepada subjek utama yang menjadi point of interest. Seperti di foto ini kita bisa lihat bahwa makanan yang ada di tengah itu pencahayaannya cukup, sementara di bagian belakang lebih minim pencahayaan. Hal yang serupa kita bisa dapati pada foto ini. Bicara tentang perlengkapan tambahan pada food photography, khususnya yang akan kita terapkan dalam dark mood, biasanya kita harus siapkan peralatan yang kuno, yang kusam, yang tidak memantulkan cahaya, seperti piring yang berwarna gelap, ya, dan tidak memantulkan cahaya. Hal-hal seperti itulah yang biasanya menjadi hal utama dalam dark mood fotografi. Kita bisa lihat di foto berikut bagaimana pengaplikasian props di bagian belakang dan di sekitar makanan yang menjadi point of interest selalu dipilih yang berwarna gelap dan tidak memantulkan cahaya. Tentu saja barang-barang ini kita bisa beli di toko-toko barang bekas dan barang loakan, ya. Pilih juga alas atau bahan background yang tidak memantulkan cahaya.
Dari pengalaman memotret dark mood fotografi, biasanya bahan dari kayu juga bagus untuk digunakan, baik menjadi latar belakang atau sebagai alat tambahan peraga. Karena di samping tidak memantulkan cahaya, unsur kayu biasanya lebih kuat nuansa vintage dan pedesaannya ya. Kemudian tidak jarang juga para fotografer dark mood melengkapi fotonya tuh dengan kayu-kayu yang lapuk, kayu-kayu tua yang kemudian dibersihkan lalu dibuat sedemikian rupa untuk menjadi props dalam foto. Ada juga pintu lemari bekas ataupun meja bekas dan sebagainya. Dan tentu saja kita harus pilih yang berwarnanya kusam, gelap dan tidak mengkilap. Dalam foto ini yang diambil dari sudut pengambilan atas atau flat lay, kita bisa lihat bahwa bagian tengah yang menjadi point of interest adalah subjek utama, sementara props yang ada di sekitarnya itu menjadi framing bagi subjek utama makanan di dalam piring. Cahaya alami adalah sumber cahaya yang paling baik sebenarnya dibandingkan dengan cahaya buatan seperti lampu dan sebagainya. Dan biasanya kita menggunakan cahaya dari jendela atau window lighting. Untuk hal tersebut tentu saja kita harus memotret di pagi hari atau sore sehingga cahaya masih ada dari samping. Ketika kita menggunakan lampu studio, konsep window lighting ini juga bisa kita pakai dengan menempatkan lampu studio yang dalam posisi rendah. Seperti dalam foto ini ada sinar dari arah kiri seperti ray of light yang membuat foto terlihat dramatis. Biasanya dalam pemotretan dark mood fotografi kita terpaksa menggunakan slow speed. Oleh sebab itu, ketersediaan tripod menjadi sesuatu hal yang harus. Demikian juga dengan ketersediaan props yang sesuai, itu juga harus diperhatikan dengan baik. Kita juga bisa menggunakan lampu studio, bisa berupa continuous lighting atau bisa juga speed light. Ketika kita menggunakan lampu studio atau speed light untuk penyinaran, kita biasanya harus melengkapi dengan lempengan kertas tebal atau barangkali triplex dan sebagainya. Bahkan buku, tirai, kita juga bisa gunakan sebagai penghalang dari cahaya. Sekarang kita lihat foto berikut ini. Kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Di sebelah kiri kita tempatkan sebuah lampu dengan beauty dish, ada honeycomb, kemudian dikeliling dari subjek utamanya kita tempatkan infraboard yang berwarna gelap, berwarna hitam, dan juga dialasi dengan infraboard berwarna hitam. Di sini tampak ada lampu dari sebelah kiri yang dilengkapi dengan beauty dish dan honeycomb. Sementara di bagian kanan biasanya kita lengkapi dengan satu lembar reflektor. Untuk pemotretan food fotografi biasanya tidak diperlukan luas areal yang besar. Hanya dengan 1,5 kali 1,5 meter saja kita sebenarnya sudah bisa memotret food fotografi. Seperti dalam foto ini, kita beri tatakan peti kemas, kemudian ada multiplex berwarna hitam doff, dan hasilnya adalah seperti foto yang di atas tadi. Tentu saja, pemilihan lensa yang tepat juga menjadi hal utama dalam dark mood food fotografi. Berikut adalah salah satu alternatif yang bisa kita gunakan. Lensa 28-70, lensa 50, dan lensa 85 mm.
dengan bukaan yang lumayan besar 1,8 dan 3,5. Akan tetapi sebenarnya apabila kita memiliki smartphone dengan kualitas foto yang lumayan bagus, sebenarnya bisa menjadi alternatif dari kamera mirrorless atau DSLR. Ini adalah beberapa contoh food fotografi yang menggunakan teknik dark mode. Kita bisa bermain-main dan berlatih dengan menggunakan makanan yang sama dilengkapi dengan beberapa props yang sesuai. Ada banyak komposisi yang kita bisa coba dan mengarahkan cahaya dari berbagai variasi. Keberanian dalam penggunaan props dan juga mengatur dengan komposisi yang berbeda-beda adalah salah satu kunci sukses dari foto makanan yang berhasil. Di sini kita lihat foto yang menggunakan angle flat lay dari atas. Ini adalah salah satu angle yang favorit dalam food fotografi. Penyajian food fotografi juga bisa dengan crop ketat dengan close up yang hanya menampilkan subjek utama, sementara di sekitarnya ada berbagai props yang tidak harus tampil utuh. Berikut kita lihat beberapa foto dengan data teknis. Seperti contoh di foto ini, menggunakan aperture 3,5, speed sepertiga second, menggunakan ISO 100 dengan focal length 28 mm, serta white balance-nya di 4500 Kelvin. Dan lighting menggunakan satu lampu bulb, menggunakan beauty dish dan honeycomb. Subjek ditata di atas meja, kemudian menggunakan props diantaranya adalah talenan kayu, ada teko tanah liat, ada cangkir keramik, wadah saus sambal, serta jeruk yang sudah mengering. Pencahayaannya menggunakan Godox AD200, dipasang di atas stand memakai beauty dish dan honeycomb, agar cahaya lurus ke depan, kemudian reflektor yang berwarna hitam, dan di bagian point of interest dibantu dengan lampu senter LED. Pada foto berikut ini menggunakan aperture 4,5, speednya sama di 1/13 second, ISO 100 serta focal length 28 mm. Lightingnya juga sama menggunakan Godox AD200 yang dilengkapi dengan beauty dish dan honeycomb. Subjek ditata di atas meja setinggi 30 cm menggunakan props yang sama dengan foto sebelumnya. Selain menggunakan pencahayaan Godox AD200, juga ada available light dari jendela dari arah belakang. Kita bisa lihat di foto ini menggunakan white balance yang berbeda di 5000 derajat Kelvin, speednya 1/10 detik. Oleh sebab itu di sini pasti menggunakan tripod. Pada dasarnya teknik dark mode fotografi tidak terbatas pada foto makanan, namun bisa diterapkan pada hampir semua genre fotografi, misalnya portrait, interior, arsitektur, still life, dan seterusnya. Dark mode tidak terjadi secara kebetulan. Foto menampilkan nuansa menyeluruh yang merangkum cahaya, tone, dan proses editing. Salah satu ciri khas dari dark mode fotografi yang kita bisa lihat langsung adalah karakteristik redup, terarah, kontras yang tinggi, sehingga cahaya yang digunakan bisa menggunakan cahaya dari jendela, sehingga cahaya jendela bisa menjadi alternatif yang paling baik dan mudah untuk digunakan. Dalam penggunaan window lighting, jendela yang lebih kecil akan menghasilkan cahaya yang lebih kontras, sementara jendela yang sumber cahayanya lebih besar itu akan mengurangi kontras.
Dan pada dark mood fotografi, biasanya pencahayaan dari samping atau belakang biasanya akan jauh lebih cocok ketimbang dari arah depan. Dalam foto ini kita menggunakan aperture 7,1, speed 1/250 second. Kemudian di sini kita menggunakan lensa 85 mm. Dalam dark mood fotografi, untuk memotretkan dalam atau luar ruangan, lokasi memainkan peran yang sangat penting, terutama dengan elemen yang berwarna gelap. Faktor yang berperan di dalam ruangan biasanya berupa perabotan dan latar belakang gelap. Sementara kalau di luar ruangan, lebih banyak yang berperan adalah pemandangan atau dedaunan di latar belakang. Untuk memotretan di luar ruangan, sebaiknya dicari lokasi yang teduh dan memiliki latar belakang yang lebih gelap. Kita atur sedemikian rupa segitiga exposure dan pastikan hanya subjek utama yang tersinari dengan terang. Dan pilihan lensa yang biasanya digunakan dimulai dari 24 mm hingga 85 mm. Ide utama dalam fotografi dark mood pada makanan adalah bagaimana menarik perhatian orang yang melihat ke subjek utama atau POI sambil menjaga latar belakang berada di dalam bayangan. Sehingga perlu memilih permukaan yang tidak mengkilat, alat peraga yang hitam, dan latar belakang yang kelam. Sementara kalau props yang berwarna terang dan mengkilat, biasanya akan mengalihkan perhatian dari subjek utama. Saya kira demikian pembahasan kita tentang dark moody food photography kali ini. Semoga bisa menambah inspirasi bagi teman-teman semua. Terima kasih.